Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Buduran, kepada yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Buduran, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru, staf karyawan dan karyawati SMK Negeri 3 Buduran, serta anak-anak yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita mampu menghadiri refleksi dalam keadaan sehat walafiat. Serta tidak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan syafaat kepada kita semua. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru, staf karyawan dan karyawati, serta anak-anakku sekalian, di mana pagi hari ini yang sudah menyempatkan waktu, tenaga dan pikirannya, padahal sebentar lagi kita persiapan untuk Lebaran. Tapi panjenengan sudah menyempatkan semua. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 27 Maret, kita bersama-sama kumpul di sini untuk memperhatikan Bapak Kepala Sekolah dalam menyampaikan refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan di SMK Negeri 3 Buduran dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran. Untuk waktu langsung saja untuk Bapak Kepala Sekolah, dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, anak sekalian, gimana kabarnya hari ini semua? Penuh harap. Tinggal 3 hari lagi, 4 hari lagi sampai kita semua merayakan hari raya. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan kegiatan bulan Ramadan dan tahapan dalam penuntasan ibadah ini ada perubahan buat kita semuanya, baik dari sikap, perilaku, kematangan jiwa kita semuanya dalam menentukan langkah-langkah berikutnya. Tentu ini menjadi bagian dari refleksi kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu sekalian, adik-adik, kita ini sekarang sudah berapa tahun pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka? 3 tahun. Sejak tahun 2022 kita ditetapkan menjadi SMK Pusat Keunggulan. Dan salah satu pilar yang ada sebagai tonggak sejarah bagaimana perjalanan SMKPK yang ada di SMK kita ini ada di depan kita, yaitu miniatur kapal. Ini sebagai hasil karya dari anak-anak, bagaimana implementasi kurikulum itu kemudian bisa diwujudkan dalam bentuk pusat keunggulan. Dalam proses dan tahapannya tentu selama 3 tahun perlu kita merefleksi bagaimana perjalanannya SMKPK ini di dalam pengembangan kurikulum merdeka. Karenanya di sini kita ada 4 ranah nantinya, dari persepsi guru, persepsi staf DU, persepsi dari anak-anak, dan nanti juga dari dunia usaha dan dunia industri. Tentu kita ingin bisa melihat gambaran bagaimana 3 tahun perjalanan SMKPK dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar untuk meningkatkan kualitas implementasi kurikulum ini. Tentu masing-masing yang hadir di tempat ini memiliki peran, karena kita adalah ekosistem pendidikan yang ada di sini, maka semua komponen-komponen itu akan bergerak bagaimana bisa mewujudkan sebuah sistem
pembelajaran yang terintegrasi. Ada jurusan mata pelajaran umum, ada jurusan produktif, dan juga ada yang sifatnya kokurikuler, intrakurikuler, dan ekstrakurikuler. Semua dari aktivitas kegiatan itu menjadikan integrasi bagaimana peningkatan kualitas pembelajaran ini bisa menjadi sebuah ekosistem yang harus dibangun oleh tahapan budaya-budaya belajar yang dari situ. Tentu refleksi ini menjadi bagian manajerial kita di dalam pengelolaan kurikulum. Di dalamnya kurikulum ini tentu ada pedomannya. Buku 1, buku 2, dan buku 3. Buku 1 itu nanti berupa KSOP. Apa itu KSOP? Masih ingat? Kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi adik-adik kita ini punya pedoman ya. Pedoman itu yang memberikan garis kebijakan untuk dilaksanakan setiap tahun, sehingga posisi SMK kita ini bisa dilihat nantinya di dalam progres raport pendidikan. Dan ini menjadi indikator salah satunya di situ bagus. Sehingga untuk menerjemahkan KUSP-nya itu turun berikutnya, yaitu dokumen 2 berupa capaian pembelajaran. Jadi semua dokumen-dokumen capaian pembelajaran itu Bapak Ibu nanti bisa membacanya sebagai garis pedoman bagaimana Bapak Ibu sekalian mengimplementasikan di dalam kegiatan belajar. Semua sudah punya ya Bapak sekalian. Sebetulnya di staf TU itu kalau program yang lama itu namanya silabus. Jadi guru punya silabus. Staf TU juga punya silabus. Siswa sudah dilaksanakan kontrak belajar. Apa saja item yang dipelajari selama 1 tahun. Jadi silabusnya sudah jelas. Apa yang dipelajari semuanya, supaya anak-anak mempersiapkan diri juga bagaimana ketika ada proses pembelajaran mereka sudah siap. Capaian yang ingin dia peroleh selama 1 semester apa? Berarti harus ada perubahan-perubahan peningkatan di dalam pemahaman, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Tahap yang ketiga adalah berupa implementasinya. Dari dokumen 1 ke dokumen 2, maka perlu diimplementasikan kepada dokumen yang ketiga, yaitu penyusunan RPP. Jadi dari capaian pembelajaran kepada TP, ATP, kemudian menjadi modul dituangkan di dalam RPP untuk implementasi. Ini sebetulnya menjadikan konsep dasar bagaimana guru bisa melaksanakan fungsinya, staf TU bisa melaksanakan fungsinya, anak-anak pun juga harus menyiapkan itu. Jadi konsep yang dibangun di dalam implementasi kurikulum Merdeka ini sebetulnya sudah runtuh, sistematikanya sudah terbangun dengan baik. Tinggal bagaimana selama 3 tahun ini kita mengimplementasikan. Kalau itu sudah bisa dijalankan, berarti hari ini adalah hari refleksi bagi kita semuanya. Apakah proses perjalanan IKM ini dibandingkan dengan kurikulum 2013 ada perubahan? Kalau ada perubahan, berarti kita telah melaksanakan refleksi itu. Tetapi apapun struktur kurikulumnya yang kita laksanakan, baik ganti menteri, ganti kebijakan, ganti struktur maupun spektrumnya kurikulum itu, tetapi kalau mindset di dalam pelaksanaan implementasinya masih tetap sama, nah ini berarti tidak ada perubahan. Refleksi itu nantinya diharapkan ada proses perubahan. Nah, karenanya itu Bapak Ibu sekalian, pada KSP itu semua proses rencana kerja harus dituangkan di dalam kurikulum itu. Baik, apa itu kurikulum Merdeka? Mungkin bisa dipandu, jadi biar teman-teman membaca atau
mengimplementasikan apa itu sebetulnya. Mungkin bisa ditunjuk salah satu guru bisa berpartisipasi. Apa sih sebetulnya kurikulum merdeka itu? Baiklah Bapak Ibu, ini kita di sini juga sama-sama belajar ya. Jadi kita di sini sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka selama 3 tahun. Nah, barangkali dari panjenengan semua yang sudah mendalami, yang sudah menerapkan kurikulum merdeka di SMKN 3 itu bagaimana? Monggo untuk memberikan tanggapannya tentang apa itu kurikulum merdeka. Barangkali sudah menerapkan panjenengan semua. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari pengertian itu tentu Bapak Ibu sekalian sudah melaksanakan 3 tahun. Maka Bapak Ibu sekalian tentunya punya definisi sendiri secara sederhana apa itu kurikulum merdeka. Nah, mohon kami dibantu Bapak Ibu sekalian. Ada yang sudah siap, oke, Bapak Ibu sekalian untuk membantu versi definisi kurikulum merdeka menurut Bapak Ibu sekalian. Baik. Kurikulum merdeka menurut saya itu kan kurikulum yang memberikan kebebasan, fleksibilitas kepada sekolah, guru, dan siswa, serta memberikan sebuah keistimewaan, yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi di dalam kelas. Jadi siswa akan lebih sangat menyenangkan dalam melaksanakan pembelajaran. Begitu juga dengan guru akan sangat mengetahui bagaimana karakter siswa untuk belajar di kelas supaya lebih menyenangkan. Terima kasih tanggapannya Bu Dian. Nah, jadi menurut Bu Dian, ya kita semua bahwa kurikulum merdeka itu merupakan kurikulum yang memberikan peserta didik leluasa dalam mengembangkan bakat, minat, kemampuan. Mereka sudah tidak dikekang kamu harus seperti ini, tapi mereka juga mengembangkan kemampuannya. Kalau kata Ki Hajar Dewantara yang waktu itu Bu Ika mengekspresikan, nah seperti itu. Kemudian itu juga merupakan kurikulum yang fleksibel. Nah, kita belajarnya berdiferensiasi karena macam-macam ya Bu. Untuk gaya belajarnya itu ada siswa yang kinestetik, auditori, serta visual. Jadi kurikulum merdeka ini bisa memfasilitasi peserta didik seperti itu. Benar ya Bu Dian? Barangkali terima kasih sekolah. Ya, kebebasan sekolah. Karenanya setiap sekolah punya karakter dan ciri masing-masing. Tentu tidak sama antara sekolah yang berbasis teknik, berbasis manajemen dan industri kreatif itu punya karakter masing-masing. Sehingga sekolah tentu punya pilihan. Nah, pilihannya itu harus masuk di dalam nomenklatur dokumen standar, yaitu KUSD. Tuang di sana karakter apa yang dibuat. Kemudian bagi guru bisa mengimplementasikan sesuai dengan kondisi apa yang menjadikan capaian. Maka guru boleh mengimplementasikan menggunakan capaian pembelajaran itu untuk dikembangkan melalui TP, ATP, dan modulnya. Sehingga RPP antara satu guru dengan guru yang lain ini harus bisa menyesuaikan karakter yang ada. Karenanya itu kurikulum merdeka harus mengarah kepada kebutuhan siswa. Diferensiasi salah satu dari proses pembelajaran yang paling ideal, karena bisa mengadopsi karakter dan sifat dari anak-anak itu sendiri. Untuk tidak bisa dipaksa, tetapi membangun kesadaran untuk bisa. Karenanya perlu cukup waktu untuk mendalami minat dan bakat anak. Tidak bisa ditangani satu guru, karenanya itu guru harus berkoordinasi dengan guru sesama pengampu
Maka di situ harus dikuatkan NGMP-nya, guru berkoordinasi dengan wali kelas agar dia bisa melakukan monitoring bagaimana kemampuan dan bakat minat anak itu, ditambah lagi dengan dari tim siswaan, baik dari waktu kesiswaan maupun dari tim BK. Sehingga satu sekolah dengan sekolah yang lain pada kurikulum merdeka itu mereka punya kemampuan berinovasi di dalam merancang kegiatan belajar mengajar. Ada yang menggunakan contextual learning karena peralatannya tidak mencukupi, maka kondisi yang ada di lingkungan itu dijadikan pusat sumber belajar, misalnya di lapangan. Mereka bisa atau bisa kunjungan ke sekolah-sekolah sekitarnya untuk bisa melakukan. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang lain dari anak-anak pernah dengar kurikulum merdeka? Merdeka Merdeka itu bebas. Kurikulum merdeka Kak Sosial, Kak orang lain ada versinya dari anak-anak. Silakan ya anak mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Kurikulum merdeka seperti ini. Ya, ada masukan dari anak-anak? Ya, barangkali anak-anak memberikan masukan yang kalian ketahui. Apa sih kurikulum merdeka? Selama kalian belajar itu bagaimana? Izin menjawab. Ya, nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fahmi Ciko Berkasanusa dari jurusan Konstruksi dan Belajar. Menurut saya, kurikulum merdeka yaitu kurikulum yang dimana siswa itu, untuk pandangan siswa ya, siswa itu bisa belajar sesuai kemampuannya, jadi tidak dipaksa. Jadi contoh ada guru memang izin tidak hadir di kelas, jadi siswa itu bisa belajar sendiri secara mencari informasi di website atau dari internet, mungkin di internet atau di perpustakaan secara mandiri terstruktur. Artinya tugasnya sudah terstruktur karena ada informasi dari gurunya apa yang mau dikerjakan. Cara belajarnya anak-anak ini ya ekspresinya berbeda-beda. Ada yang menggunakan literasi perpustakaan, ada yang menggunakan media internet, atau anak-anak sharing dengan teman. Maka itu menjadi pilihan-pilihan yang merasa nyaman anak dengan belajar. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Mohon apresiasinya. Sudah merasakan ya Mas, kurikulum merdeka itu yang bagaimana kita bebas. Nah, sekarang sumber tidak hanya dari buku saja, tapi banyak melalui platform digital yang sudah ada. Untuk selanjutnya, Ya. Kemudian dari kurikulum merdeka ini tentu ada tujuan dan prinsipnya itu sendiri. Secara umum bahwa apa yang menjadi tantangan masa depan itu memang harus dihadirkan kepada anak. Bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian, pelajaran ini sebetulnya sudah lama. Bagaimana anak-anak didik kita ini sebelum usia 17 tahun, menurut aturan undang-undang tentang penggunaan kendaraan, anak ini sebetulnya belum wajib menggunakan sepeda motor. Tetapi kalau pada waktu SMP dia sudah punya harapan bahwa belajar sepeda motor menjadi kebutuhan, maka dia menghadapkan usia seperti itu 17 tahun. Pada saat dia 10 tahun, berarti 7 tahun dia sudah menghadirkan tantangan itu. Maka pada usia 10 tahun dia sudah bisa naik sepeda motor. Tidak harus membeli, kan gitu ya. Tidak harus membeli, tapi dengan kemampuan negosiasi, komunikasi, maka anak-anak di usia 10 tahun sekarang sudah banyak bisa naik sepeda motor. Nah, itu sebetulnya bisa dipakai pada tujuan implementasi kurikulum, yaitu menghadirkan tantangan-tantangan masa depan untuk kita bisa hadapkan pada hari ini, supaya anak-anak
punya kemampuan untuk bisa mengurai ya, persoalan-persoalan itu, dan sekaligus anak punya kemampuan untuk bisa menyelesaikan problem, bukan menjadi anak yang cengeng, anak yang merasa rendah diri dan sebagainya. Karena mereka sudah disiapkan semua kesulitan-kesulitan anak-anak bisa menyelesaikan. Apalagi kemudian dikuatkan dengan pendidikan karakter melalui pramuka yang setiap hari Jumat menjadi bagian bagaimana anak-anak berproses agar pembentukan karakter jiwa kepramukaannya mereka sudah diasah kembali ketika di SMP, di SMK dikuatkan kembali. Apalagi kemudian sesuai dengan komitmen anak-anak di dunia skill, kemampuan untuk menghadapi tantangan di dunia kerja. Nah, kalau ini bisa berjalan secara keseluruhan, maka harapan pendidikan karakter di Indonesia ini akan berarti anak-anak seperti inilah yang akan siap 20 tahun akan datang akan memimpin kepemimpinan di bangsa Indonesia, sehingga menjadi generasi emas yang diharapkan. Prinsipnya adalah berfokus kepada kebutuhan anak. Bagaimana anak punya kemampuan keleluasan di dalam belajar, tetapi perlu ada rambu-rambu, jangan sampai kebablasan anak-anak di dalam mengeksplorasi proses pembelajaran. Apalagi menggunakan media sosial, harus ada rambu-rambunya, bagaimana aturan-aturan secara positif yang harus dilakukan oleh anak-anak. Maka tidak diharapkan nantinya menjadi anak-anak masuk ke dunia plagiasi. Hak karya orang harus diambil, itu tidak apa-apa asalkan ada notesnya, ada catatannya bahwa sumber ini diambil dari referensi yang ada. Itu perlu dicatat, jangan sampai hasil karya pikirannya orang lain diambil menjadi ide atau pokok pikiran. Ini nanti menimbulkan problem. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian dari tujuan dan prinsip kenapa implementasi kurikulum ini bisa dilaksanakan serentak pada 3 tahun sejak 2021. Jadi kemunculan KPK ini 2021 kemudian diimplementasikan kurikulum. Nah, harapannya dari proses 3 tahun ini untuk tahun yang akan datang sudah harus lebih fokus lagi di dalam pengembangan program proses pembelajaran ini. Makanya kemudian muncul deep learning. Kalau bahasa kita adalah spesialisasi. Oh, ini matematika. Kalau misalnya kita belajar matematika, tidak semua capaian pembelajaran matematika pada pokok prinsipnya itu dikuasai oleh semua guru. Maka melalui MG, MP itu nanti dipetakan. Saya bisanya pada capaian ini, pada fase ini. Oh, saya tidak mampu ini, berarti dengan yang ngajar di sebelah sini. Termasuk juga pada guru produktif. Saya tidak mungkin menguasai 14 capaian pembelajaran selama 1 tahun ini. Maka saya berkolaborasi. Pada pelajaran seni dan budaya itu ranahnya cukup banyak ya Bu ya. Tidak semuanya. Kemudian bisa nyanyi, bisa musik, tapi di situ ada seni teaternya, di situ juga ada seni rupa dan sebagainya, sehingga perlu dibina. Tetapi kita kadang bersifat pragmatis karena gurunya sangat terbatas, maka apa yang bisa dia lakukan untuk mengisi kekosongan maka dia bisa. Tetapi juga memberi keleluasan anak-anak untuk mengembangkan bakat seni, yaitu melalui kegiatan ekstrakurikuler. Atau pada tampilan-tampilan yang lain anak-anak diberi ruang dan waktu untuk bisa mengeksploitasi kemampuan seninya. Nah, bagaimana sebetulnya implementasi kurikulum menurut pandangan dari mungkin dari Ibu perpustakaan? Kurikulum itu berganti-ganti, ada perubahannya enggak kira-kira dari prinsip
transitnya dan sebagainya. Mungkin dari Bu Lina ada pernah dengar Bu ya, sekarang kurikulum Merdeka, kemarin kurikulum 2013. Karena beliau yang menginisiasi semua buku-buku untuk merefleksikan kebutuhan dari guru. Barangkali ada maksudnya? Masukan Bu Lina. Sama aja ya berarti ya. Karena yang dibaca adalah covernya, bukan isinya. Ada tugasnya dari itu mendistribusikan. Atau dari staff ya, dari sistem penilaiannya barangkali ada. Fitri. Ayo, Fitri. Lagi. Implementasi kurikulum ini ada yang. Jadi implementasi ini tidak hanya guru ya Pak. Iya, apa? Tapi semuanya juga Bevi. diterapkan seperti itu. Ya, karenanya ya ini kan refleksi ya Bapak Ibu sekalian. Iya. Bagaimana sih kalau itu staf apa maksudnya TU mengimplementasikan, apakah siswa agak dilonggarkan, maksudnya mempunyai kebebasan tapi masih dalam batasan ya Pak. Jadi implementasi kurikulum ini juga harus disosialisasikan kepada seperti itu. Sebetulnya dia sudah melaksanakan, tapi apa sih yang membedakan gitu? Belum Karena itu menjadi budaya yang dia kerjakan terus-menerus seperti itu. Kalau kemarin kita menggunakan ada penilaian di rapor pengetahuan keterampilan sikap, sekarang sudah menggunakan seperti ini, sudah menggunakan rapor. link langsung. Oh, kalau kemarin seperti ini, sekarang seperti ini. Tentu ini jadi evaluasi buat kita bahwa implementasi kurikulum tidak hanya ke guru, tapi juga semuanya ada di sini. Kalau kurikulum 13 itu Bapak Ibu sekalian, sangat pun kami buatkan silabusnya. Apa sih pekerjaan satpam itu? 1, 2, 3, 4. Katanya itu kemudian nanti dari silabus itu muncul SOP. Nah, coba Bapak Ibu sekalian tadi pagi berangkat apa yang Bapak lihat di pos satpam? Ada yang bisa ngamati tadi? Pak, itu kan implementasi kurikulum Merdeka. Petugas di sana boleh duduk dengan caranya, wahid. Bisa. Ayo tadi Bapak bisa ngamati tidak tadi begitu masuk? Kurikulum Merdeka yang fleksibel. Kalau Pak Duduk di sana kan punya tangan Pak. Iya benar. Tapi apakah itu mengandung unsur yang bisa dipahami oleh lingkungan di sekolah? Karena ini lembaga pendidikan harus bisa memberikan contoh bagaimana duduk yang tidur yang baik, tidur di tempat umum tapi menjadi tidak nyaman. Itu juga ada. Sekarang sedang diproses bagaimana oleh tim humas SOP-nya. Mungkin jadi tadi ya Pak, kurikulum Merdeka yang namanya fleksibel, mengapresiasikan seperti ini. Bukan seperti itu. Sekarang masuk ke berikutnya tentang tujuan refleksi kita hari ini. Saya sudah menguraikan terus sekarang. Mulai dari proses awal kami sebagai pengantar untuk Bapak Ibu sekalian, apa sih sebetulnya yang diharapkan dari refleksi kurikulum kita ini? Apakah kita masih pesimis? Sudahlah Pak, tak perlu dievaluasi, toh kita yang penting anak-anak belajar. Anak-anak punya 3 amalan kegiatan untuk sukses. Yang pertama ada 3 T. Garis tangan. Garis tangannya ini sukses di bidang apa? Jadi takdirnya memang seperti itu. Yang kedua, buat tangan. Apa terjemahnya buat tangan? Oleh-oleh. Iya. Garis tangan, buat tangan. Yang ketiga campur tangan. Gimana itu Pak? Kalau Pimpinan kadang kita menggunakan pakem yang berkembang di budaya kita. Garis tangan itu harus dimulai. Tuh, kami nggak punya Pak garis tangan karena terlalu lama nyuci.
Jadi garis tangan saya tipis. Ini yang berkembang di masyarakat kita, Bapak Ibu. Jadi mohon bantuan Bapak kira-kira apa yang menjadi proses perubahan dari kurikulum sebelumnya dengan kurikulum yang hari ini. Mungkin Bapak Ibu sekalian mohon kami dibantu. Cara yang belajar andragogi itu tidak perlu ditunjuk, tapi bangun kesadaran, Bapak Ibu. Ini sebagai masukan Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur evaluasi kita dengan tim Puskurja Kemendikbud selama 3 hari dan 1 hari dengan direkturnya itu bisa diadopsi. Pertama, evaluasi tentang UNAS, karena di struktur kurikulum PKL itu muncul di semester 6. Sementara mau dihidupkan kembali ujian nasional versi analisis asesmen nasional dengan menggunakan pendekatan dari nasional itu lira PISA ya, menggunakan standar PISA, karena standar PISA kita itu rendah, apalagi literasi, bisa baca tapi nggak tahu maksudnya. Ingin dibuktikan Bapak Ibu sekalian? Baik, tujuannya coba diberikan ke salah satu yang bisa ditunjuk, nanti bisa menjelaskan apa maksudnya. Ya silakan Bu Sia. Tadi Bu Sia bisa. Di belakangnya tidak apa-apa. Depannya juga tidak apa-apa. Iya. Depannya aja, depannya Bu. Depannya aja, depannya. Ye. Ya, ayo Bu. Pakai bahasa Indonesia ya, bahasa Jepang. Ayo bahasa Jepang. Ayo Bu. Ini silakan dibaca. Nanti maksudnya apa gitu. Dipahami pelan-pelan gitu. Maksud Silakan dibaca. Bu Dita, silakan. Baca aja Bu. Tujuan refleksi kurikulum ini menurut saya adalah mengidentifikasi bagaimana kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan Super. Luar biasa ya Pak. Kira-kira faktor apa yang bisa menyebabkan dia menjawab? Kepepet. Yang lain apa gitu? ditunjuk. Terpaksa Pak. Ya, yaitu penyerahan mic. Coba nanti mic-nya diserahkan yang lain, pasti dia akan muncul. Jadi terpaksa ya Pak. Jawaban yang pertama sama dengan murid-murid saya kalau ditanya apa Mas? Smile. Kenapa terlambat? Tugasnya sudah selesai belum? Ini Mbak problem selama 3 tahun nanti bisa dicoba kalau sekali. Kita tes. Ini berdasarkan pengamatan kita. Ketika anak-anak direfleksi dengan pertanyaan, jawaban pertama adalah kalau sudah senyum susah jawabnya. Karena senyum itu Ibadah. sudah ending dari sebuah jawaban itu. Akhiran. Apalagi jawabannya kedua tidak tahu dan disambut oleh temannya yang lain, maka jati dirinya muncul. Alhamdulillah ada temannya. Tugas PR-nya sudah selesai belum? Wah, sudah ketahuan satu. Ini mulai ternyata pola-pola banyak. Nah ini perlu diubah, karena pola kebiasaan seperti ini ketika nanti masuk ke dunia kerja ditanya dengan jawaban disuruh ubah, karena penanya itu merasa tidak nyaman dengan jawaban sebelumnya. Itu harus dirubah. Di mana-mana murid-murid kita memang kendalanya di cara berkomunikasi. Nah mungkin nanti refleksinya di guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Siwalan Panji, bahasa Jawa. Bagaimana proses tanya jawab itu harus memberikan gambaran keyakinan kepada anak-anak.
Karena itu membentuk karakter anak, bagaimana dia bisa memberikan jawaban atas persoalan yang disampaikan. Dan ini serius Bapak sekalian, hampir banyak. Apalagi ditingkatkan, saudara minta gaji berapa? Dijawab lagi dengan senyum. Terus tangannya gini, terserah Bapak. Anak belum bisa mengukur kompetensinya dia berapa nilai nominal yang harus dihargai oleh perusahaan. Ini tugasnya BK. Perlu nggak BK masuk ke kelas? Itu refleksi. Kalau perlu berarti jumlah jamnya menjadi 50 jam. Tersenyum lagi Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu sekalian, ini masih biasa kita, nanti pada endingnya kita akan merefleksi. Oh iya, ternyata kita guru ini masih perlu terus menerus untuk upgrade. Bagaimana perkembangan dunia? Kalau yang kemarin di BKK ya, itu tesnya sampai ke bau badan, benar ya Bu? Ada Pak. Ada tes bau badan. Tapi secara nopo buatan langsung eksplisit. Jadi penilaian sendiri. Dari HRD banyak menyampaikan salah satu kegagalan anak-anak dalam wawancara adalah bau badan. Apakah ada di dalam kurikulum? Tapi sebenarnya prinsip anak-anak harus bisa mencerminkan bagaimana dia menggunakan uniform, performanya bisa baik. Mereka sudah bagus semua, hanya gara-gara bau badan disuruh keluar. Terima kasih. Mudah-mudahan tahun depan bisa gabung lagi. Loh, saya pada kok. Bau badannya enak. Evaluasi. Itu disampaikan oleh HRD di depan forum Dinas Tenaga Kerja BLK maupun di teman-teman. Artinya Bapak Ibu sekalian, di dalam kompetensi yang harus dimiliki anak-anak itu tidak hanya cukup pengetahuan, keterampilan dan sikap, tetapi ada variabel lain yang bisa mendukung bagaimana performa anak itu memberikan jati dirinya, bahwa dia punya keyakinan untuk bisa dihargai dengan nilai tertentu. Maka fungsi dari kurikulum itu sebetulnya untuk bisa mengasah di mana posisi mutu kualitas pendidikan kita di rapor mutu, bagaimana proses kinerja kepala sekolah sebagai manajerial. Di situ ada 4 hal. Kemudian bagi para waka khususnya di bidang kurikulum dan turunannya, kompetensi keahlian, guru-guru di MGMP dan sebagainya. Bapak Ibu ngajar di mana? SMK 3 guru. Oh, SMK Pakar. Wah, hebat. Yang membuat hebat siswa kita apa? Dari 3T. Garis tangannya, buat tangan itu artinya dia punya prestasi yang harus dijadikan sebagai jaminan. Saya punya prestasi, maka anak bisa diterima. Yang terakhir adalah campur tangan, karena kekuatan doa, kedekatan, bangun jaringan, karena performa kita dikenal dan sebagainya. Ada hal yang tidak kita lihat, tetapi itu menjadi menentukan. Apa kira-kira Bapak? Jaminan atas kebaikan atau prestasinya apa namanya? Yang disebut dengan God's will. God's will. Jadi misalnya seorang tokoh kiai ingin membangun pondoknya, dia hanya tinggal datang saja ke kalangan, Pak saya pesen ini. Oh ya Pak ya, enak saya gitu. Karena kiainya dikenal sebagai tokoh masyarakat yang jujur dan sebagainya. Maka dengan kejujurannya itu menjadikan jaminan apa yang dia lakukan terhadap kegiatan yang harus. Nah, sekolah ini punya Godwill yang sudah dirancang bangun oleh masa pendahulu sebelumnya, oleh alumni-alumni yang berkiprah, sehingga begitu muncul di Kementerian SMK 3 Buduran pasti menyebut SMK perkapalan. Wah bagus.
Padahal kalau kita merefleksi kegiatan sehari-hari, ya gini. Pernah lihat Bapak Ibu sekalian, anak-anak cara belajarnya anak. Ada yang di atas meja, ada yang di bawah meja, ada yang di tengah-tengahnya meja. Ya, nanti suatu waktu kita perlu ditampilkan cara belajar. Karena tidur itu adalah cara lain orang berpikir, anak berpikir. Maka muncullah protes-protes dari sebagian. Ya baik Bapak Ibu sekalian, ini sebetulnya tujuan dari refleksi. Sehingga kita bisa melihat posisi kelemahan dan kelebihan. Tetapi ini tidak hanya cukup. Apa yang harus menutupi kekurangan kita dan melakukan rekapitalisasi terhadap kelebihan kita. Sehingga proses ini akan melahirkan konsep pandangan yang positif untuk mengoptimalkan semua potensi yang ada. Maka kita akan memberikan jawaban atas semua solusi yang ada di sini. Adik-adik, kalau datang ke sekolah pikirannya saya ini bagian dari masalah atau saya bagian dari solusi. Kalau adik-adik diberi nilai 7 oleh gurunya, sementara temannya diberi nilai 8, kalau itu menjadi bagian dari masalah, maka akan dipersoalkan. Apa yang membedakan saya dengan teman saya? Jadi saya diberi nilai 7, padahal itu mutu saya, goceng saya, tidur tempat saya kasih makan dia kadang. Kok nilainya lebih tinggi yang saya bantu? Dicari terus. Tetapi kalau ini bagian solusi, maka dia akan memotivasi dirinya agar potensi kemampuannya dia lanjutkan dengan belajar quantum learning. Demikian juga ke teman-teman di waktu. Kenapa saya kok seperti ini? Itu seperti itu. Kalau ini bagian masalah, maka dipersoalkan terus. Selamat datang, guru sangat baik. Selamat, saya kan guru baik. Ini kan akan muncul ya, framing. Kenapa? Kita ini adalah bagian dari masalah. Dari depan sampai ke belakang itu jadi masalah. Lampunya mati, terus gimana? Ya, tapi kalau kita bagian solusi, maka kita cari siapa. Oh, saya menghubungi Pak Kasapras supaya diberitahu segera diganti. Kalau enggak, ayo kita sama-sama di. Karena proses pembelajaran ini ke beberapa jurusan sudah saya ubah dengan cara mengamati. TPPU tidak lagi belajar di ruangan bengkelnya, tapi bengkelnya dia bisa mengamati ada berapa pekerjaan yang ada di setiap ruangan. Seperti ini ada AC, sehingga anak-anak bisa mengamati, oh AC-nya di sini ada sekian. Ini adalah pekerjaan saya. Teknik kelistrikan misalnya, oh ini ada lampu, kita amati lampu ini di sini ada berapa. Kalau semua ruangan dihitung, berapa jumlah lampu, kapasitas berapa, yang hidup berapa, yang mati berapa, yang rusak. Maka yang rusak ini jadi solusi untuk diperbaiki. Ini sebetulnya tujuan dari refleksi kurikulum merdeka. Sehingga setiap anak akan mengalami proses perubahan bagaimana dia melakukan maintenance sesuai dengan kemampuannya sendiri. Maka inilah disebut dengan konsep belajar diferensiasi produk. Mungkin akan berbeda ya dengan guru yang lain. Diamati proses belajar. Saya ajak di urusan pengelasan. Saya foto di markas besarnya unit kegiatan siswa, itu tangganya rusak. Saya foto apa yang dilakukan, maka dia ngirim 3 orang langsung. Diamati, setelah diamati apa yang jadi kebutuhannya, dia rinci semuanya, dipersiapkan, maka setelah itu dijelaskan. Atau yang di depannya ruang kelas 3 atau 4 itu ada jembatan kecil yang dari besi itu berlubang semua, itu sangat berbahaya, korbannya sudah berapa. Begitu saya foto kirim ke jurusan, dipelajari, dia datang amati,
butuh apa dan sebagainya. Nah, refleksi itu kalau ditarik ke masyarakat, ada berapa dari rumah sampai ke sekolah yang menjadi pekerjaannya. Guru agama kira-kira punya data nggak dari rumah anak sampai ke sekolah berapa masjid? Sehingga kalau anak-anak mempresentasikan dari rumah sampai sekolah 10 kilo, saya lihatnya dari jarak 10 kilo dari rumah ke sekolah itu ternyata ada sekian musola, sekian masjid dan sebagainya. Karena ini belum terbiasa, maka anak belajar di SMK ini selama 3 tahun mengamati kondisi yang menjadi pekerjaannya, itu seolah-olah bukan pelajarannya, padahal itu adalah bagian dari belajar konteks ruang learning. Sehingga kita bisa melihat anak-anak diajarkan ada kewirausahaan di sana, ada berapa di sana. Oh, dari jarak di 10 kilo ini ada jarak yang sekian tidak ada tukang tambal ban, di sini tidak. Maka itu menjadi informasi bagi anak. Anak jurusan TKR punya nggak data berapa sepeda motor, mereknya apa, pakai oli apa. Ketika kita melakukan itu apa? Padahal kalau kita tahu misalnya ada kecelakaan di luar dengan plat nomor sekian, kita tinggal ngecek itu murid kita namanya siapa, kelas berapa. Itu proses pembelajaran berbagai problem yang ada di masyarakat. Ya, itu ya Bapak sekalian. Ini salah satu tujuan dari maka unsur-unsur yang mau dikembangkan sebagai standar kompetensi lulusan B bekerja, M dan W itu berdasarkan refleksi ini. Berapa jumlah orang tua yang menjadi pengusaha, dipecah lagi yang menjadi pengusaha makanan ada berapa dan sebagainya. Itu kalau kita kelola database kita, maka akan memberikan data untuk membaca peluang kita bisa kerjasama. Nah, disitulah kita. Maka kurikulum Merdeka itu memberikan instruksi seperti itu, Bapak Sekalian. Saya sampaikan juga kepada BK cara menangani masalah seharusnya kita sudah menggunakan manajemen pola kerja terpadu. Dari data kesiswaan berapa kita minta data. Si A yang rumahnya Siwalan Panji itu ada berapa? Oh, ada 300 dengan jurusannya. Maka tim BK dengan kesiswaan datang ke kepala desa untuk silaturahim dan sebagainya, minta data, nomor dan sebagainya. Ketika ada problem dengan anak-anak ini karena faktor tawuran atau karena faktor yang lain, maka kita bekerja sama. Tinggal data itu kita kirim atas nama, difoto orangnya, kirim ke sekdesnya, maka sekdesnya nanti manggil orang tuanya untuk diselesaikan persoalannya. Maka menyelesaikan persoalannya tidak harus secara informal, karena dengan jumlah BK yang 4 orang, namanya 1.400, ya tidak optimal, karena belum berkolaborasi dengan kepala-kepala desa, dengan tokoh-tokoh masyarakat di situ bisa. Dan ini pernah kita lakukan. Sehingga ketika ada konflik, kita foto, kita kasih nomor, Pak, mohon dibantu menyelesaikan faktor ini, nama ini, kelasnya ini, orang tua bapaknya ini, ibunya ini, dikirim ke sekdesnya. Maka sekdesnya akan berupaya bisa memanggil warganya untuk bisa diselesaikan. Ini refleksi kurikulum kita. Apakah kita sudah melaksanakan? Yang mudah-mudahan setelah ini menjadi acuan bagi kita bagaimana berpikir. Kita boleh duduk seperti ini, tapi pikiran kita harus bisa keluar. Ya, apalagi Humas punya data enggak? Semua kepala desa, nomor HP-nya, Babinsa dan sebagainya. Justru saya dapat dari orang lain yang datang ke sini. Ini sebetulnya refleksi pada setiap jabatan apapun, maka refleksi kurikulum ini sangat penting untuk bisa melakukan perubahan. Ini belum ya, karena program kami juga sebetulnya restrukturisasi sebagian berjalan, yang kedua adalah revitalisasi. 10 langkah revitalisasi. Dalam restrukturisasi itu ada 2.
penguatan 8 standar dan SPRI. Ini yang kita lemah. Standar pengembangan untuk internal, di dalamnya ada audit internal, sehingga siapapun yang mengaudit, karena saya tanya, nggak ada Pak yang punya kemampuan bisa melakukan audit internal. Nah, saya coba untuk bekerja sama dengan tim audit untuk nantinya dari segi pajak, ini sudah ada Bu Putri nantinya untuk mengaudit bagaimana pajak inklusi. Kalau ini nanti sudah berhasil, maka mengimbas. Untuk audit laporan keuangan kita masih belum punya. Kenapa? Belum ada. Berikutnya, proses pembelajaran. Proses pembelajaran Bapak Ibu sekalian dilakukan oleh tentu Bapak Ibu sekalian dengan persiapan yang jauh lebih baik, dengan struktur jadwal yang sudah terdistribusikan. Apa yang dihadapkan Bapak Ibu sekalian yang menjadi tantangan selama ini? Nah, ini harus ada perwakilan satu dari produktif dulu. Pak Bilat Pak, biar nanti tahu semuanya. Oh ya, coba. Saya share linknya deh Bapak Ibu. Ya, ini sekaligus kita sharing diskusi dengan Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah berbicara tentang kurikulum, rumusnya di situ harus. Saya share dengan bahasa. Jadi barangkali nanti linknya akan diberikan. Monggo Bapak Ibu. Mungkin dicek, dikirim oleh guru Kedinasan. koordinasi. Adik-adiknya? Siswa juga Bapak. Ya. Kareno bila share di kami. Ya, nanti bisa dengan teman-temannya juga. Supaya gini ya, Dila. Kita ini asisten KPK tidak hanya guru yang tahu, tapi siswa juga paham. Kita sosialisasi ke guru-guru, ke orang tua juga. Ini belum kita juga menguatkan kembali proses-proses itu. Kompetisi permasalahan yang panjenengan hadapi selama mengimplementasikan kurikulum berbagai kelas. Pasti ada ya Bapak Ibu. Iya. Linknya sudah dikirim gitu kan? Gitu. Ada gambarnya plus di kanan, kemudian diklik, di situ muncul bolpen, ditulis subjeknya apa. Karena selama mengajar mungkin tidak berjalan lulus ya Bapak Ibu. Nah, kendalanya apa saja bisa panjenengan tuangkan di sini, kita sharing. Barangkali nanti masalah bisa dipecahkan. Jadi, nah, masih mengetik nggih Pak. Nah, itu muncul. Sudah dari Bu Arin, salah satu tantangan dalam proses pembelajaran adalah adanya gangguan teknologi atau media sosial. Nah, Bu Arin, untuk kali ini memang ini sudah tidak bisa dipungkiri, karena kalau pembelajaran terkadang peserta didik juga butuh HP, tapi terkadang itu mereka juga mencari celahnya untuk melihat yang lain. Jadi untuk itu bagaimana caranya guru mengajar untuk bagaimana apakah kesepakatan kelas ataukah Kalau gurunya mungkin bisa ya diatasi siswanya, terutama pakai data ya, WiFi. Ini yang hadir Bu Arin saja. Ngetik Pak. masih mengetik itu Pak ya? Itu branding. Usun berhenti. Jadi ini jadi media langsung ya, komunikasi. Kamu tak ada. Nah itu masih
Enggak bisa. Soalnya ini online. Ya. Karena kalau anak Kalau sekarang Pak Meki bisa ya Pak Meki ya, jawabnya. langsung. Bu Adi, ada kesulitan? Kesulitan di situ tantangannya masih kurikulum, anak-anak datang ke perpus hanya untuk apa gitu. ngomong. Moga Bu Lina yang produktif. Di produktif itu kan ada perpustakaan ya. Perpustakaan jurusan. Belum ada. Berarti Bu Lina buku-buku produktifnya bisa langsung ditransfer ke jurusan. Kalau nggak muncul tanda plusnya pindah ke Chrome ya. Inilah Bapak sekalian. Ini dia ya. Klik terus dijawab. Permasalahan yang dari Bapak Guru selama implementasi kurikulum merdeka di kelas 1, gurunya banyak rapat. Salah satu tantangan dalam kendalanya adalah motivasi anak-anak yang berbeda, kedisiplinan yang beda, SDM sumber daya manusia yang beda, dan juga background ekonomi yang beda yang bisa menghambat pembelajaran yang saya hadapi selama mengajar. Blushing order siswa, student. Oh, nggih, Bu Wijiati, nggih. Memang ya Bu. Bahasa Inggris. Artinya apa Bu? Blushing order. Belum ganti. Nama panggilan ibu atau Belum. motivasi? Enggak di. Oh, nama. Yang mana sih? Oh iya. Kan itu ada namanya Bu Atin, itu kan Atin. Kalau Bu Wijiani nggih, nama panggilannya Blushing order nggih. Oh, namanya. Berarti sekali-sekali saya bisa Bu ya nyebut nama ibu gitu. Izin Bu. Nah, itu ya Pak lagi. Nah, Kan yang tahu hanya yang di sini aja. Bu dokter ya, Bu dokter. Nah, ini sudah mulai banyak yang mengirim, mungkin sinyalnya juga sudah bagus ya. Unik-unik ya ini masalahnya dalam penerapannya memerlukan peran aktif siswa, sementara tidak semua siswa kita bisa aktif dan mengajarkan secara mandiri karena kurangnya kemampuan. Masih banyak siswa yang bergantung pada temannya. Ini kalau diimplementasi kurikulum merdeka namanya kolaborasi dengan siswa, okay. Nah, karena masih banyak, nah bisa aktif, terlalu aktif juga, okay. Ini dari Pak Udi. Nah, Atau ada yang mungkin menanggapi dari ini, Pak. Kalau pertanyaan Pak Udi itu gampang sebetulnya. Misalnya begini, caranya apa? Supaya ada masukan Bapak Ibu sekalian. Oke, bisa Bapak Ibu sekalian tidak harus mengecek, tapi Bapak Ibu sekalian memberi tanggapan. Masukan. Masukan. Pak Heru, ini biasanya kalau di ruangan diskusinya aktif. Berproses karena kurikulumnya terlalu fleksibel. Berarti ada fleksibel. Memberikan saran kepada Pak Udi yang siswa sudah barangkali mau menanggapi salah satu Pak. Nah, yang menurut panjenengan yang harus bagaimana? Oke. Jadi mungkin gini Pak Budi, tanya di air. Kalau ikan gelisah itu ada dua penyebabnya.
bisa ikannya sakit atau airnya yang tercemar polusi sehingga ikan tidak bisa berkembang dengan baik. Benar nih kalau bisa. Ini ikan. Nah, siswa habitatnya di sekolah. Kalau siswa tidak tenang di sekolah, berarti ada dua kemungkinan. Sekolahnya yang tidak representatif, di situ pinggir jalan ada bangunan untuk ngecor, cedang, sehingga anak tidak fokus. Atau karena faktor lingkungan, suasananya panas, lampu mati misalnya. Itu secara eksternal, tapi secara dalam anak sedang ada problem. Maka yang perlu didiagnosa adalah dua hal itu tadi. Kalau secara eksternal kondisi kelasnya adalah representatif, sudah memenuhi persyaratan itu, berarti yang kedua anak punya masalah. Maka Bapak Ibu bekerja sama dengan tim BK. Tim BK melaksanakan program AUM, alat ukur masalah, untuk menentukan tingkat problemnya anak itu pada posisi yang keberapa, sehingga dia suatu penyelesaiannya. Apakah anak ini menjadi anak klinis, anak masalah, atau anak harapan? Kalau sudah anak klinis, yang viral itu lah gurunya diajak gelut. Sudah PR-nya selesai, apa ini? Tanya PR, gitu. Anda kan yang viral. Ya, memang kendala. Ini problem kita, Bapak Ibu sekalian ya, motivasi anak-anak. Anak kelas 3 sudah kita didik selama 3 tahun sikap, pengetahuan, keterampilannya, dan dia sudah memiliki standar untuk bisa masuk perguruan tinggi, bisa diterima di dunia kerja maupun dia mengembangkan usaha. Pada bulan Mei nanti sudah lulus, masuk lagi yang baru, kita tata lagi, karena yang baru ini nanti bisa dipengaruhi oleh kakak kelasnya atau di lingkungan sebelumnya. Ini tugas guru terus menerus dilakukan seperti itu. Ya, tidak berhenti. Ini ada guru agama nggak ada? Nah, UKSI nggak ada. Ini PPKN yang nggak mirip. Pembentukan karakter dan moral siswa perlu. Gimana cara membentuk karakter? Mungkin dari adik-adik sebagai korban kebijakan harus punya ide. Kira-kira gimana pembentukan karakter menurut versinya adik-adik seperti itu? Pak, sekolah menerapkan pola seperti PDS, wajib apel pagi. Yang kedua, tertib administrasi, tertib masuk ke kelas, keluar kelas, tertib. Tertib juga keibadah misalnya, seperti sekolah-sekolah yang ada di Poltek penerbangan itu rapi. Masuk ke kelas harus apel dulu, setelah itu satu-satu masuk ke kelas. Setelah itu dipimpin, caranya duduk mereka. Nanti keluar juga mereka rapi. Pergi ke masjid rapi, keluar dari masjid mereka rapi. Apa itu yang diinginkan oleh adik-adik? Kalau memang iya itu, maka nanti saya mau bentuk tim di kesiswa agar bekerja sama dengan tim pembina OSIS maupun ekstrakurikuler, supaya anak-anak ini harus dimulai dulu. Sebelum masuk ke kelas harus tertib. Kami punya pengalaman, jadi anak-anak sebelum olahraga mereka masuk ke masjid. Setelah dari masjid baru olahraga. Di sini masih butuh waktu.
Itu butuh waktu 2 tahun kami untuk sosialisasi dengan orang tua supaya tidak ada. Oke itu ada tambahan cukup? Ini saya simpan dulu. Iya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menuangkan pikirannya dalam mengisi padlet tersebut. Untuk selanjutnya, dari hasil semua tahapan itu, Bapak, secara manajerial, maka indikator-indikator itu diperoleh melalui asesmen nasional dengan survei lingkungan belajar. Ada beberapa ranah yang diambil untuk mendapatkan masukan. Pertama dari kepala sekolah, yang kedua dari semua guru di sini. Staf itu dipakai nggak ya untuk isi asesmen? Pakai ya? Ya, Bu Rina kemarin isi ya? Survei lingkungannya? Enggak. Bu Vivi kemarin isi survei lingkungan? Nggak ada ya? Untuk itu nggak ada. Tapi anak-anak ya? Mahasiswa yang dipilih. Sehingga untuk memotret posisi SMK kita secara nasional, posisinya ada di mana? Mari kita lihat bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Ini rapot sekolah. Kalau rapot kita pribadi nanti di hadapan Yang Maha Kuasa. Kalau rapotnya anak-anak, nih sekalian. Kemampuan literasi kita bersyukur naik dengan program setiap hari Jumat ada 1 jam anak-anak kelas 11, kelas 12 digunakan untuk baca. Cuma mungkin di situ ada kelemahannya, yang tidak ada yang ngawasi. Jadi di kelas anak-anak silakan melakukan eksplorasi. Apakah anak itu mau baca, mau sholat, mau berdiskusi dan sebagainya. Tetapi di dalam pengisian ini ada celah yang bagus, memberi porsi buat rapot mutu kita, ada kenaikan. Nilainya cukup bagus. Kemudian yang kedua, numerasi. Numerasi kita juga mengalami kenaikan. Numerasi itu. Nah, ini perlu ditanyakan guru matematikanya. Nanti kerjasama guru matematika. Numerasi apa? Jadi inilah gambaran ini. Kalau ditanya jawabannya, iya. Ayo, tahu nggak numerasi? Numerasi ini bisa dipakai ke semua jurusan. Kalau kalian membuat bahan dari kayu itu diukur ketebalannya, panjangnya, pendeknya. Nah, menghitung itu adalah bagian dari matematika. Itu namanya. Kalau kurang jelas nanti garis kutunya. Bu, ini jadi refleksi Bu ya. Anak-anak, terima kasih senyumnya anak-anak. Jawabannya senyum. Makanya Bapak Ibu sekalian, memang agak berat. Kami sendiri kalau sudah dites, bacanya panjang sekali Bapak Ibu sekalian. Suruh jawab. Ada yang blok. Ini maksudnya apa? Kok panjang sekali? Sehingga kita diberi trik. Kalau paragrafnya panjang, maka cara membaca inti dari paragraf itu ada di sini. Sehingga jawabannya seperti ini. Jadi kita bukan belajar membaca untuk memahami, tapi membaca untuk menjawab. Itu makanya muncul LBB, lembaga praksis. Berikutnya adalah karakter murid kita. Yang bersyukur, terima kasih tim kelas dan sebagainya. Ada gotong royong. Contohnya Pak kemarin gotong royong B5 ya. Taman ya. Bermula. Pada bulan Ramadan apa? Kerja sama kita. Menghabiskan takjil bersama-sama. Gotong royong. Menghargai keberagaman. Ini ada Bu Rosa, terima kasih sekali yang membantu kami memberikan layanan bagi anak-anak yang memang memiliki kecenderungan perbedaan keyakinan. Tapi itu nggak mudah juga ya Bu Rosa ya.
dibantu untuk gini masih saja ada yang komentar gitu ya. Pak kurang apa saya Pak gitu. Nggak kurang sampai kelebihan gitu. Jadi anak-anak yang muslim itu dikumpulkan semua di ruangan yang sejuk karena kami memantau anak itu tidur sendirian Pak, satu kelas tidur sendiri. Kemudian saya kok kelas ini ya seperti nggak ada yang ngomel. Maka saya minta bantuannya Bu Rosa. Diajak dialog. Kadang dengan Bu Rina tolong anak-anak difasilitasi supaya ada layanan ketika hari Jumat, maka ada hak anak juga untuk mendapatkan, dan itu tidak mudah. Sampai sekarang masih saya simpan sebagai dokumen. Jadi kebebasan keberagaman kita jamin di sini untuk memberikan layanan kepada keyakinan yang lain. Kita datangkan dari Kemenang. Ada 5 siswa, 1 guru. Bahkan yang sama dengan kita pun juga setiap hari Jumat ada 12 orang. Kita juga beri kesempatan kalau dia merasa nyaman sholat di tempat yang lain. Tetapi harus ada penanggung jawab yang di tempat itu bahwa anak ini benar-benar sholat. Terima kasih, ini ada kenaikan. Kemudian kondisi keamanan sudah mulai. Nah, ini sangat berbahaya. Saya merasakan sendiri berbahaya. Baru kemarin kami klarifikasi ke daerah saya sebelumnya. Yang akibat dari salah minum. Kemudian hukuman fisik. Hukuman fisik ini dari anak-anak sendiri ya. Anak-anak justru laporan dari tim keamanan PDS, Pak, ada beberapa orang anak memang setiap hari minta dihukum, tapi hukumnya milih push up supaya ininya. Jadi pada waktu pemeriksaan tidak ditunjukkan. Nah ini jadi catatan juga. Kenapa ingin hukum? Karena hukumnya menyenangkan, bukan. Begitu yang jaga saya, masuk semua. Kok kali push up hari ini? Jadi ada nggak Bu peristiwa anak mengharapkan untuk dihukum? Karena dia punya kebutuhan. Saya tidak akan sehat kalau tidak dihukum. Padahal dia semua administrasinya lengkap. Nah ini jadi fenomena bagi anak-anak. Hukuman fisik, kekerasan seksual dan sebagainya, mudah-mudahan tidak ada perundungan. Bukan tidak ada ya, tapi sudah mulai. Silakan Bapak Ibu sekalian kalau naik ke atas, ngajar di atas, mampir ke kamar mandi. Ya, nanti ada curhatan di sini. Curhatan, Bapak memang kejam. Kenapa Ibu harus digini? Jadi curhatnya di keluarga ditulis di situ. Atau grup-grupnya ditulis. Ini sudah mulai berkurang berdasarkan hasil penelitian dari mahasiswa yang WINSA. Kemudian penyerapan lulusan, nah ini jadi tantangan untuk BKK. Ini bukan karena 58% itu terserap di dunia kerja, tetapi lambannya data yang dikirim. Data sudah punya secara internal, ya. Tesis studi itu sudah kita miliki semua, anak lengkap semua. Kita kerja 2 hari itu sudah tuntas 450. Tetapi yang jadi problem adalah data itu belum terintegrasi dengan data dari kementerian. Maka itu terbaca bahwa kita masih rendah, ya. Nah, karena informasi tadi salah satu dari implementasi kurikulum adalah kelemahan di bidang IT. Maka terus Bu Dimas dikejar Pak Kadar untuk datanya bisa terintegrasi. Inspirasi dan cara meningkatkan hasil. Sebagai orang tua kita dapat berkolaborasi dengan sekolah untuk mengembangkan potensi kemampuan. Ini turun apa naik? Oh, sudah. Berarti hanya satu saja ya? Iya, sama yang kualitas pembelajaran baik tapi nilai turun. Kondisi kependidikan sekolah ini sudah ada, tadi sudah saya jelaskan. Kualitas pembelajaran
Contohnya adalah suasana kelas yang teratur. Jadi nama saya kan sering disebut ya, kalau saya jalan itu, Pak Imam. Saya mau jalan. Ini kualitas pembelajaran. Biasanya kalau sudah SMKPK banyak sekali pelatihan. Ini tahun ini bisa nggak Pak Bedowi kita rebut pengibasan TEFA karena sudah selesai kan? Sebagai orang yang punya dekingan pusat, kuliah instruktur hari ini akan ke Bandung, besoknya ke NTT, besoknya ke sini. Ada 2 ya di sini ya. Oh, berapa? 5 ya. Banyak ya. Nah, paling banyak SMK kita ya, jadi instruktur spesifik. Nanti kita akan lakukan ini juga, tapi khusus untuk RPP TEFA dengan semua komplit. Kemarin sudah kita ajarkan, tinggal refleksi untuk TEFA. Baik Bapak sekalian, kualitas pembelajaran kita naik, turun, tetapi masih dalam standar nasional. Ini kita refleksi Bapak sekalian. Pertanyaannya sederhana, refleksinya ini kapan Bapak Ibu tidak telat masuk kelas? Punya datanya dulu. Ini belum saya perintahkan, kalau saya perintahkan guru boleh awasi murid. Ayo Bapak sekalian, kapan saya tidak telat mengajar di kelas? 6.45 itu sudah ada di sekolah, jam 7 sudah ada di kelas. Perjalanannya butuh perjuangan Bapak sekalian. Dari ruang kantor ke ruang 28 itu butuh perjuangan. Karena setiap langkah Bapak Ibu sekalian pasti ketemu dengan orang-orang, masih diskusi dulu, gimana kabar? Oh gitu, ketemu lagi. Sehingga ketika saya di WA, Bu, mohon jamnya sekian, langsung jawab, saya sudah di kelas Pak. Ya, alhamdulillah. Nah, ini kualitas pembelajaran kita menjadi refleksi bagaimana nilai baik tetapi turun. Ini jadi adik-adik caranya melihat begini ya, nggak usah sedih ya. Jadi rapotnya sekolah naik bagus, cuma 1 penyerapan aja. Kemudian keselarasan dengan dunia usaha donasi. Terima kasih buat tim BKK Humas. Ya. Tahun kemarin urin ya. Ya. Sekarang sudah. Oh ya, Bu. Hijau atau biru? Mobil dalam. Sudah selesai? Sudah Pak. Ya. Ini hasil refleksi berupa cerminan peta kita di dalam pengembangan rapot. Yang terakhir, Bapak sekalian, setelah menjabarkan dari tantangan di rapot mutu ini, Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama ya menyampaikan apa yang saya sampaikan. Kita ini bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Kita bersama-sama ya, semangat. Mudah-mudahan bulan Ramadan Allah memberikan hidayah buat kita semua bahwa kita adalah bagian dari solusi. Kita adalah bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Tepuk tangan. Tahun ini siap ya Bapak sekalian ke tingkat nasional ya. Supaya KTP-nya Bapak Ibu nggak bulat aja di munduran, tapi KTP-nya Bapak Ibu sekalian ditunjukkan di maskapai penerbangan di Sulawesi, di Jakarta, seperti Pak Bedowi. Bisa melihat SMK dari atas, bukan dari samping kanan dan samping kiri.
Ini sebentar lagi LKS, setelah itu fiksi. Semua guru produktif, guru kewirausahaan, monggo ada program. Kemudian U2SE, FLN ya. Ada satu lagi guru, sebentar lagi KTP-nya ini akan dipakai di Jepang. Selama berapa bulan? 7 minggu. Jadi Bu Hana ini berangkat ke Jepang tuh. Ini yang saya maksud. Syaratnya hanya satu, izin suami diperbolehkan. Kalau saya maksudnya silakan berangkat. Karena kita dapat kepercayaan, maka nanti dari Jepang akan datang ke sini selama berapa bulan? 6 bulan. Kita akan terancam dengan tim bahasa Inggris, sudah mulai berjalan. Mudah-mudahan nanti akan dilahirkan anak-anak punya kemampuan bahasa Inggris plus punya usaha lembaga bimbingan belajar. Jangan tepuk tangan, masukkan ke IJIS ya. Oh ke Jepang, nanti belajar ya. 10 anak kita siapkan berangkat ke Jepang. Ya, sudah 3 bulan pelatihannya sudah lolos, tinggal menunggu dari tim BKK. 27 anak diterima pakai jalur undangan. Tinggal sekarang memperjuangkan jalur golden ticket. Setelah itu jalur tes. Bapak Ibu sekalian, saya minta pandangan Bapak Ibu sekalian. Silakan yang berpendapat masing-masing guru. Bagaimana cara meningkatkan kualitas pembelajaran kita semua? Kita adalah bagian dari solusi. Kalau ingin dengar suaranya Pak Bagus, monggo Pak Bagus, suara emasnya dikeluarkan. Bagus. Apa tepuk tangan dulu? Solusi sebagai guru produktif agar pembelajaran berkualitas. Ya, kita sebagai guru produktif mungkin bisa bekerjasama antar guru produktif. Jadi pastikan kita punya ilmu masing-masing. Nah, itu bisa nanti kembangkan dijadikan satu. Jadi anak itu tidak ragu untuk bertanya dan mengembangkan diri. Begitu ya. Pak Bagus mewakili apa? Produktif. Jurusan. Oh TPR. Yes. Bukan TKR ya? Oh, bukan. Ada TKR. Ini sekarang yang TKR. Pak Nuril. Pak Nuril. Terima kasih Pak Bagus. Nggih, sama-sama. Pak Nuril TKR. Kita bagian dari solusi Pak. Dalam memberikan solusi dalam proses pembelajaran di kurikulum Merdeka ini Bahasa Indonesia. bisa dilakukan kolaborasi antara guru yang ada di bengkel dengan pembelajaran yang ada di industri. Sekiranya proses pembelajaran itu lebih merujuk pada apa yang tujuannya akan dicapai, itu pembelajaran sesuai dengan misi. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Nuril atas jawabannya. Jadi Pak Nuril itu berharap pembelajarannya dilakukan adanya kolaborasi seperti itu ya Pak. Oke, untuk selanjutnya Bu Farida. Oke, silakan. Diberi nasihat saja.
Sebagai senior ya. Iya, Senang kalau saya muridnya sebagai bagaimana? senior di sini sudah lama. Untuk istilahnya ke anak-anak pun masalah kedisiplinannya sangat-sangat menurun sekali. Misalkan pada waktu proses pembelajaran, kalau dulu seingat saya masuk di sini tahun 2000 itu, kalau sudah di kelas itu tidak ada anak yang berani untuk celometan, itu nggak ada, sama sekali nggak ada. Makanya setelah beberapa tahun terakhir ini rasanya untuk melihat anak-anak itu kok ya itu tadi kedisiplinannya sangat berkurang, terus otomatis yang untuk ini menghormati ke yang lebih tua itu nggak ada. Berkurang Bu ya. Iya, berkurang sama Apa sekali. karena faktor itu generasi COVID? Ya, mungkin juga Pak. Terus yang ini, kalau pada waktu misalkan saya ngajar, ini yang saya rasa kalau sebelah saya itu misalkan, mungkin Bapak Ibu guru yang masih muda itu merasa anak-anak pun menganggap dia itu sebagai teman kayaknya gitu. Nanti kayaknya nggak menghargai, ada gurunya saja ramainya kayak. Saya sampai heran, loh kamu itu ada gurunya saja seperti itu. Pertama juga mengganggu, yang kedua yaitu mungkin dari Bapak Ibu sendiri itu tidak ada batasan sama sekali dengan siswa. Merasa menganggap dia masih muda, jiwanya masih muda, tapi otomatis kalau saya membaca nanti dia nggak akan dihormati gitu. Sampai kapanpun nggak dihormati. Masa sama gurunya biar peyang-peyang gitu. Saya juga heran sama kamu itu bilang sama siapa gitu. Terus banyak lagi yang misalkan Bapak bilang kalau perpindahan dari kelas ke kelas yang lain itu butuh waktu misalkan untuk berjalan. Saya misalkan kondisi mau ngajar di kelas atas masih di bawah, terus anak-anak masih sudah ada di luar, terus lihat saya itu mohon maaf ya, itu saya sebenarnya nggak marah. Itu loh orangnya udah datang, wonge seko. Nah seperti itu saya sampai heran. Udah berkali-kali saya nggak marah, saya kamu gitu kan nggak marah. Tapi ya mohon dengan sangat kamu itu sudah etikanya nggak ada. Saya nggak ingin kamu hormatin. Yang penting saya itu menyampaikan ilmu saya bermanfaat dan saya untuk sang saya itu kan siswa saya. Makanya saya minta dengan sangat yang guru-guru masih muda itu pembatasan dengan siswa itu harusnya ada. Biar anak-anak itu nggak ngeremehkan kita. Jadi dia bisa sopan. Untuk sopan itu nggak perlu dengan bapak ibu, sebenarnya dengan kakak kelasnya saja dia sebenarnya juga harus sopan. Nggak mungkin teriak-teriak dari atas itu sudah, apalagi yang cewek-cewek itu halo mas gitu aja sudah. Ya Allah, anak-anak sekarang itu sudah nggak ada. Namun Pak, ini yang perlu saya sampaikan. Terima kasih Bu Farida. Jadi penting itu antara batasan guru dengan siswa dalam melakukan tindakan atau pembelajaran yang sama. Terima kasih Bu Farida. Ya, kami sudah membaca petang itu bahwa salah satu dari etika anak-anak ini ada problem. Karenanya saya minta pertama ke semua guru agama, ada guru agama lain, untuk mensosialisasikan tentang taklim. Taklim ini adalah sebuah rujukan bagi pondok pesantren bagaimana agar anak itu pertama paham ke sekolah itu cari apa, tujuannya cari ilmu itu apa. Datang ke sekolah cari ilmu itu seperti apa, bagaimana menghargai ilmu itu, yang memberi kedudukan orang yang berilmu seperti apa, dan bagaimana cara menghargai orang yang memberi ilmu. Nah ini tidak hanya ke guru agama, kami share juga ke beberapa guru-guru muda untuk bisa dijadikan literasi nanti setiap hari Jumat, supaya mereka paham kalau datang ke sekolah tujuan cari ilmu. Saya yakin Bapak Ibu sekalian tidak ada anak yang nulis coret-coret di bangku, di papan, di tembok, karena tujuannya mereka cari ilmu itu sudah tahu. Di situ sudah lengkap semua panduannya. Nah ini kita terus menerus. Karena saya merasakan juga keluarga setiap hari ini menjadi peer tutor sebaya agar bagaimana pitutur anak-anak itu bisa kita kendalikan.
Di sebelah saya ini banyak anak-anak misuh keras berkali-kali. Kalau sepeda motor, ya, saya sering di depannya kopsis. Kalau sudah sepeda motor saya letakkan di sana, anak-anak gak ada yang naik sepeda motor. Tapi seberapa istiqomah saya harus di situ terus. Ini berarti harus ada kerjasama. Karena saya dengar tahun-tahun yang lalu itu sebelumnya anak-anak itu kalau sudah pulang memang ditutup, gak ada yang Gojek 3 dengan sampai sering didatangi musuhnya, diberi motivasi, sabar, ayo terus. Bukan saya nggak sabar, cuma tugasnya banyak di luar. Tetap kami punya komitmen seperti itu. Berikutnya, sudah ya cukup ya kalau sekarang. Untuk berikutnya, langsung ke informasi. Keunggulan sekolah yang perlu ditingkatkan di kurikulum pembelajaran TEFA usaha kerja. Jadi suatu waktu nanti BKK apa kepada? Tempatnya di mana? Tempatnya di mana? Oh di sana ya. Direkturnya siapa? Direkturnya. Cari yang tersenyum mah. Yang tersenyum. Oh beriman sudah ketawa. Jadi kita kadang-kadang nggak paham tentang itu Bapak sekalian. Mari mengevaluasi setelah kita menentukan solusi dari tantangan ini. Sekarang kita Bapak Ibu sekalian perlu memperbaiki posisi kita. Sama dengan kami Pak. Refleksinya. Apa yang sudah kebaikan apa yang sudah kita lakukan hari ini? Perubahan apa yang sudah kita lakukan? Terus kita lakukan. Sehingga kalau Bapak Ibu sekalian hari Sabtu ini ada Pak Baitowi sering ketemu. Hari Sabtu kami masih ada di sini mengoptimalkan bagaimana lingkungan kita ini bisa bersih, bisa sehat. Karena itu jadi visi kita. Ini sedang pengecekan semuanya terus-menerus Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bisa bersih. Sudah, terima kasih. Untuk selanjutnya saya berikan ke terima kasih atas penjelasannya dari Bapak Kepala Sekolah. Barangkali ada pertanyaan, kita membuka sesi tanya jawab. Enggak, 3 pertanyaan. Tentang program sekolah mungkin ada Bapak. Sekarang nanti langsung dijawab sama Pak Imam G. Pertanyaan belum dia. Sudah dijawab. Apa menurut belum dia? Perlu disosialisasikan. Satu yang masih belum struktur organisasi, yaitu pengurus OPSIS. Biasanya sejak tanggal 12 Juli ada lomba manajemen OPSIS. Sudah duit. Sudah, barangkali tidak ada pertanyaan, bisa saya tutup ya Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya dalam implementasi kurikulum tadi diharapkan peserta didik baik guru semuanya tenaga pendidikan bisa menerapkan kurikulum tersebut dan mampu berinovasi dan mempunyai harapan ke depannya. Nah, dari saya selaku sebagai moderator mohon maaf jika mempunyai kesalahan atau kekurangan dalam berbicara dan berperilaku karena manusia tidak luput dari kesalahan. Baik, saya ucapkan wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.